Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa 'amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannatan wa riyatan. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Nah, kemarin itu kita membahas bahwa sholat itu, terutama sholat subuh, jadi waktu-waktunya sholat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia itu bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-harinya. Karena itu adalah munajat. Makanya kenapa sholat itu kok dipakainya 5 waktu sehari. Jadi nggak bisa disatuin langsung 17 rakaat gitu ya biar selesai. Semua nggak bisa. Karena itu munajat. Nah, makanya ada jarak yang lama antara sholat subuh dan sholat zuhur itu. Karena sholat subuh itu secara hikmah dia diperuntukkan supaya kita munajat kepada Allah untuk mempersiapkan hari. Jadi supaya bisa menghadapi kenyataan. Laksanakanlah sholat subuh plus sangu koneng gitu tah. Ya, cuman enak. Sholat subuh plus sangu koneng. Jadi kita munajat dulu pada Allah. Kemudian pada sholat zuhur seperti itu. Kenapa sholat zuhur itu kan waktunya juga agak luang. Ya, jadi awas nih, jangan sampai kita itu mencederai hak orang yang kita bekerja kepada mereka. Hak saha itu, hak dunungan. Ya, ulah, jangan sampai itu. Karena misalkan kita ingin sholat berjamaah, jadi kita curi-curi waktu. Curi-curi waktu, padahal kita sedang dibutuhkan. Gak boleh. Ya kalau misalkan atasan kita itu ngasih waktu buat sholat berjamaah ya bagus. Kalau enggak ya udah tunggu sampai dikasih waktu sholat. Nah kalau enggak dikasih waktu sholat, nah itu bisa lah curi-curi waktu lah. Kalau enggak dikasih waktu sholat, misalkan orang kerja di Jepang itu kan, misalkan enggak dikasih waktu sholat sama sekali, nah itu bisa lah curi-curi waktu di situ. Tapi kalau kata hikam itu yang bagus bukan curi-curi waktu, tapi cari pekerjaan yang lain. Begitu. Nah itu berarti tandanya kamu itu harus berpindah pekerjaan. Kalau waktu sholat aja nggak dikasih waktu, berarti kamu itu sudah waktunya mencari pekerjaan lain. Nah ala kulli halin, itu adalah salah satu syarat dari sholat, yaitu masuknya waktu sholat. Wa qalu hakadza, sampai mana kemarin itu ya? Nah, idzan la yajuzu lil muslimi ayyusalliyal maktubata illa ba'da dukhuli waqtiha. Karena itulah tidak boleh bagi seorang muslim untuk sholat maktubah. Sholat maktubah itu sholat wajib. Kecuali setelah masuk waktunya. Wal waktu syartun asasiyun faman sholaha qabla waqtiha lam tasihha. Dan waktu ini adalah syarat asasi. Dia syarat fondasi. Maka barang siapa yang sholat maktubah sebelum waktunya, maka sholatnya tidak sah. Wa qalu idza dakhala waqtu sholati wajaba 'alal muslimi ada'uha fayajibu 'alaihi imma fi'lu sholati awil azmu 'alaiha fil waqti. Dan dikatakan jika datang waktu sholat maka langsung datang kewajiban atas seorang muslim. Apa kewajibannya itu? Ada'uha, adanya. Ya. Nah, ada ini imma fi'lun imma azmun. Nah, karena disebutkan di sini fayajibu 'alaihi imma fi'lu sholah awil azmu 'alaiha fil waqti. Ya, ini salah satu di antara kedua ini, imam mengerjakan sholat atau azam untuk mengerjakan sholat. Jadi tatkala salah satu dari kedua ini tidak hasil, tidak ada di dalam diri kita, maka kita berdosa. Nah, saya bilang kemarin, makanya kenapa orang awam itu mereka disuruh untuk segera melaksanakan sholat tatkala datang waktu sholat. Karena mereka nggak ngaji, mereka nggak paham bahwa sholat itu kalau misalkan
pengerjaannya diakhirkan, itu harus ada azam dulu. Kalau nggak ada azam, tapi sholatnya diakhirkan, itu berdosa. Nah, makanya di masyarakat itu di ajangan-ajangan panggung itu bilangnya sholat dugcong. Ya, dugcong, datang bedug langsung ngacong gitu. Jadi itu supaya orang awam ini terbebas dari dosa. Nah, makanya orang-orang yang suka ngaji, nah itu sholat zuhurnya jam 2:30. Ya udah tahu ilmu lah, ya udah tahu ilmu kok nggak diamalin, gitu. Makanya makin banyak ilmunya, orang awam lihat lah kok makin banyak ilmunya kok makin gitu, ya makin kesini kok makin kesana. Ya, sholat subuh dikodok, sholat lohor 2:30, sholat asar 6:30. Cek urang mah hijikeun nya. Maksud hijikeun teh barengkeun gitu. Paling barengkeun hijikeun, salah tah bahasa. Jadi jadi kalau sholat zuhurnya akhir, ya sholat asarnya awal. Ini mah di akhir-akhir kedua nana. Lah itu masuk yang kusala apa tidak? Ya, sebagian ulama itu bilang itu masuk kusala. Ya, kusala itu orang-orang yang mengerjakan ibadah dengan dengan malas, Tapi secara fikih itu nggak ada dosanya. Secara fikih. Kemudian, wa illa aso, jika tidak demikian maka dia bermaksiat. Jika tidak apa? Jika tidak mengerjakan salah satu di antara dua ini. Imma dia azam atau fi'lus shalah. Wa in fa'alaha fil waqti. Meskipun dia mengerjakannya di dalam waktunya. 2:30 misalkan dia sholat. Tapi selama datang waktu zuhur sampai 2:30 dia itu kosong dari azam. Itu tetap berdosa. Nah, makanya yang belum sholat isya ini berazam. Ya kalau besok sholat subuh ya belum ada. Makanya jangan terganggu ngaji itu gara-gara takut kesiangan sholat subuh. Ya usah terganggu. Ya sholat subuh aja nanti besok. Belum datang, perintahnya belum datang. Fa in mata ba'dal azmi wal waktu yasi'uha lam ya'si. Nah, maka tatkala dia mati setelah azam, sedangkan waktu itu masih bisa untuk mengerjakan sholat, maka dia tidak bermaksiat. Jadi kalau misalkan dia ini berazam mau sholat isya jam 4 kurang 1/4, nanti Pak nunggu Euro selesai babak pertama gitu. Atau enggak nunggulah nih kalau main bolanya ini enggak penaltian, saya sholat lah ya. Kalau penaltian ya di antara penaltian sama itu saya sholat. Itu udah azam dari awal tuh. Nah ternyata jam 2 mati, keselak kacang Garuda. Nah, ini orang mati ternyata jam 2 itu. Nah kalau keadaannya seperti itu, dia mati tidak dalam keadaan bermaksiat. Karena azam. Tapi jika tidak ada azam, ya, datang waktu sholat, ya udah dia los aja, udah nggak ingat sama sekali. Tidak mengazamkan akan sholat jam berapa. Nah kemudian datang mati, maka dia su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qalu hakadza kullu wajibin fihi fushatun minal waqti wajaba alaihil azmu ala adaihi. Nah, ini bukan berlaku di dalam sholat saja, tapi berlaku di dalam setiap ibadah yang ada kelapangan untuk mengerjakannya. Di antara ibadah yang ada kelapangan di dalam mengerjakannya adalah sholat Idul Adha. Karena bisa di lapangan. Bukan itu. Fa in lam ya'zam ala adaihi fa huwa imma ghairu mubalin bi awamirillah aw nawin fi khatirihi adamal adai kal haji. Kenapa? Karena hitungan syariat seperti ini. Tatkala dia sudah kena oleh satu kewajiban, dan kewajiban ini memang ada wus'un, ada keluasan untuk mengerjakannya. Kemudian dia tidak mengerjakan atau dia tidak azam, maka dihitung salah satu dari dua keadaan ini. Keadaan apa? Imma dia itu tidak peduli terhadap perintah Allah, atau dia itu berniat untuk meninggalkannya. Itu hitungan syariatnya seperti itu. Contoh misalkan tatkala datang waktu zuhur, kemudian dia tidak berazam untuk mengerjakannya. Ini kan datang perintah. Kemudian dia los aja gitu. Ya, nggak ada khotir sama sekali untuk mengerjakan. Berarti dia itu imma tidak peduli terhadap perintah syariat, atau dia itu berniat untuk meninggalkan. Dan keduanya ini berdosa.
Dan ini bukan hanya di dalam sholat, tapi di dalam setiap perkara yang engkau kena kewajiban atas perkara itu. Contohnya apa? Kal haji, seperti haji. Ya, kalau saya senangnya itu pakainya taklim. Ya, tolabul ilmi. Ada perkara-perkara yang ilmunya itu kita diluaskan untuk mempelajarinya. Misalkan di dalam mempelajari hal-hal yang fardu ain, yang kita mengerjakannya nanti, bukan sekarang. Ya, misalkan kita ingin tijaroh, ingin jual beli. Nah, bab perkara jual beli ini perkara yang kamu harus tahu. Tek-tek bengeknya kayak gimana? Nah, kok ada tek-tek bengek bahasa Indonesia itu? Gimana ceritanya? Nah, gitu. Ini kamu itu perkara yang kamu harus tahu. Tatkala kamu tidak mempelajari hal itu padahal engkau termasuk orang yang berjual beli, maka engkau termasuk salah satu dari dua keadaan orang ini. Imma tidak peduli atas perintah Allah atau berniat untuk meninggalkan khitab, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sini contohnya apa? Haji. Fa innahu ala tarohi, karena haji itu dia kan bisa diakhirkan. Jadi punya duit sekarang, nggak usah berangkat sekarang. Ya iyalah, belum waktunya haji kok. Kan udah lewat. Ya kan? Nah, punya duitnya sekarang. Iya, punya duitnya sekarang. Ini kita punya duit sekarang nih. Berapa kamu punya duit? Kemarin saya tanya-tanya itu kan kurang lebih 100 juta lah. Udah lumayan lah ya. Bisa ongkos, bisa tinggal di sana. Nyaman, buat yang ditinggalkan itu punya, bisa apa? Bisa makan, bisa punya bekal. Itu kurang lebih 100 juta lah. Nah, kamu punya uang 100 juta. Tatkala kamu punya uang 100 juta, tanyakan, ini uang siapa? Jika uang itu penuh milikmu dan engkau tidak memiliki kewajiban atas orang lain untuk membayar hutang, maka kamu kena khitab wajib haji. Kapan berangkat hajinya? Ya kalau ada waktu. Nggak usah sekarang, memang karena belum waktunya. Nah, makanya biasanya dikatakan maka dia wajib berangkat tahun depan. Maksud tahun depannya tahun ini, yang dia punya uang di situ. Nah, jadi kalau misalkan punya uangnya sekarang nih Muharram, berarti dia wajib berangkat haji Zulhijjah tahun depan. Nah, dia tahun ini begitu, yang musim haji nanti. Apakah harus? Enggak, dia bisa tarohi, dia bisa diakhirkan. Bisa nanti lagi, bisa nanti lagi, bisa nanti lagi. 10 tahun lagi nggak apa-apa. Cuman dia sudah terkena kewajiban untuk berhaji. Nah, alat tarohi tidak berarti engkau boleh kosong di dalam hati dari azam untuk mengerjakan haji. Itu harus ada azam. Oh, saya mau mengerjakan haji, ya sudah. Berarti kapan? Makanya kan di kita ada kursi kan? Ya udah, itu jadikan azam. Kursi itu, ya kita bayar kursi, ya. Nah, awas itu majaz itu. Awas itu majaz. Ya, kursi itu majaz. Kita bayar. Enggak. Itu udah kena haji. Nanti taruh dulu ya, contohnya dulu nih. Dia bayarlah buat haji. Berapa buat haji itu? 35 juta. Buat daftarnya. Nah, daftarnya 35 juta. Lah, kita kan tadi dapat uangnya 100 nih. Berarti kan sisa 65. Kita tanya kan, kapan berangkat? 40 tahun lagi kan. Ya udah, enggak apa-apa, 40 tahun lagi saya azam mau berangkat. Karena kalau harganya itu nggak normal, kayak ONH Plus, kayak Haji Furoda, itu kan nggak normal harganya kan, bisa ratusan juta. Itu nggak wajib. Karena itu nggak normal. Yang normal jadi wajib. Kalau yang nggak normal, jadi kalau misalkan apakah kita jadi wajib berangkat tahun sekarang karena kita punya uang 300 juta? Ya enggak lah. Harganya nggak umum begitu. Nah, jadi sisa berapa tadi? 65 juta. Tereh teuing tuh ya. Cekapnya. Nah, tidak. Berapa tadi? 65 juta sisanya. Nah, kan yang 65 juta ini kalau disimpan kan sayang kan. Nah, akhirnya diusahakan, dibuat usaha. Ya udahlah, kita bikin ini jasa angkutan. Nah, diberikanlah mobil SS. Nah, tatkala dibelikan mobil, ternyata kecelakaan, mobilnya rusak. Ya, geus teu kapulung. Ya, kahuruan guys, habis teh yang 65 juta. Sampai waktunya berangkat dia nggak punya uang lagi. Orang ini dia wajib berangkat meskipun harus meminta-minta. Persaben nguriling. Ya, persaben abdi bade angkat haji punten abdi toskeun aku kewajiban. Itu harus meskipun dia harus meminta.
Ya suruh siapa duitnya? Diusahakan begitu. Nah, kalau nggak ada azam, kenapa kok belum haji? Oh, belum dapat hidayah. Kan banyak kan yang kayak gitu kan? Ya, kenapa kok belum berangkat haji? Mobil udah Mercy. Nah, kalau belum berani nanti ini ada bukan ada uzur. Ada uzur. Cuman uzurnya jangan dibahas di sini lah. Ini kan online ya. Jadi masalah nanti. Masalah nanti. Ya kalau misalkan takut naik pesawat apa segala macam gitu, nanti ada permasalahan sedikit lah di situ. Nah, cuman kalau dia kan masa naik pesawat ke Arab takut ke Bali tiap tahun kan? Ke Bali main terus gitu, waktunya mau pergi ke Arab bilangnya takut naik pesawat, ya apa itu. Nah, ala kulli halin, jadi tatkala orang ini dia kosong dari azam, dia bilang saya belum dapat hidayah, itu dia kena salah satu dari dua keadaan. Imma dia tidak peduli terhadap perintah Allah, atau dia memang berniat tidak akan mengerjakan. Dan berniat tidak akan mengerjakan itu tidak ada konsekuensi kafir. Cuma dia konsekuensinya berdosa, begitu. Kalau ingkar terhadap kewajibannya baru dia kafir. Kemudian lakin yajibu 'alal muslimi fi kulli sanatin ay ya'zama wa yaqula insyaallah idza tayassaratil umuru hajjajtu hadzal amma. Malah di sini mah disebutkannya begini. Bagi orang yang sudah wajib berangkat haji, setiap tahun dia harus memperbaharui azamnya. Mudah-mudahan tahun sekarang. Ya siapa tahu kan dapat duit 3,5 M gitu. Terus bisa haji furoda kan, ya udah berangkat 300 juta itulah kecil kalau ada duitnya. 300 juta sedikit kalau duitnya ada. Ya, kalau nggak ada duitnya mah 50.000 gedenya. Ya, nggak ada duitnya mah 50.000 aduh. Hese. Nah, kemudian lakin idza marrat alaihi sununun wa huwa mustati'un wa lam yahujja wa la udhra lahu illa taswifa qalu ya'thimu. Akan tetapi jika tahun-tahun berlalu dan dia itu dalam keadaan mampu sedangkan dia masih tetap tidak berhaji dan tidak ada uzur baginya untuk tidak berhaji kecuali menanti-nanti. Uzurnya enggak ada, sakit ya enggak, kawin lagi enggak. Apa hubungannya? Ini enggak ada uzur, sakit enggak. Ya biasanya uzurnya sakit ya. Ya gila enggak. Uzurnya itu cuma satu aja, menanti-nanti, engke deui. Maka para ulama berkata dia berdosa li annaha marrat alaihi sihatun wa faraghun wa ghina. Karena telah berlalu atasnya kesehatan, masa yang luang dan kekayaan. Jadi beungharna aya, waktuna aya, sehatna aya, tapi teu indit. Nah, atuh nanaonan kitu cek abi tadi mun kawin deui teh. Wah, cenah ieu mah atuh da karek ke panganten anyar pira-pira kitu teh jitu. Eta uzur lain kecuali kalau nambah istri itu jadi berkurang. Bukan, jadi berkurang apa? Jadi berkurang. Jadi tedamang. Menunjukkan ukeul gitu baju. Jadi berkurang bekal. Ya kan tadinya kan buat istri satu. Lah nikah lagi sama janda anak 7. Nah, atuh cenah bet daek panungguan warisan. Walegug. Walil Imamil Ghazali kalamun alal azmi ala shalah. Dan Imam Ghazali ini beliau punya kalam mengenai azam di dalam melaksanakan salat. Fi ma idza mata syakhsun ba'da dukhulil waqti wa qabla ayyusalliya wa lam ya'zam ala adaiha. Mengenai kasus seseorang yang dia itu mati setelah masuknya waktu tapi sebelum mengerjakan sholat dan dia tidak berazam untuk mengerjakannya. Jadi waktu misalkan dia mati jam 2 siang, berarti kan sudah masuk waktu sholat zuhur. Dia belum sholat zuhur dan dia tidak berazam untuk sholat zuhur. Apa kata Imam Al-Ghazali? Qala al-Imamul Ghazali innal azmal mawjuda tahta dairatil islami kafin wa huwa al-azmul ammu baqiya kalamul ulama al-akharin.
Kalau Imam Ghazali berkata seperti ini, ya karena dia kan udah Islam. Masa orang Islam gak ada niatan mau ngerjain sholat, dia gak berdosa. Jadi dilihat dari dairatul Islam. Jadi tatkala dia masuk Islam, berarti dia itu beriktikad akan mengerjakan seluruh amalan. Ya kan kalau yang tadi kan dan ini yang muktamad ya. Ini yang muktamad. Jadi qaulnya Imam Ghazali ini lebih mudah. Ya, lebih mudah. Maksudnya ya ada kemungkinan bahwa orang yang tidak berazam untuk mengerjakan kewajiban, kemudian dia mati dalam keadaan itu, sebelum mengerjakan kewajibannya, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia sudah Islam. Dan orang yang muslim itu pasti di dalam dirinya itu punya azam untuk mengerjakan seluruh kewajiban yang akan datang. Ya, cuman ya nanti begitu ngerjainnya. Nah, masuk Islamnya itu udah cukup sebagai pengganti azam. Itu perkataannya Al-Imam Al-Ghazali. Ya karena kalau nggak seperti ini coba, orang-orang tuh yang suul khotimah berapa orang? Karena setiap datang waktu, dan setiap datang kewajiban, coba. Setiap datang kewajiban apapun itu, tatkala kewajiban itu muwassa, dia alat tarohi, dia bisa diakhirkan. Dalam waktu itu pula dia harus berazam. Dan sekarang gimana kita mau mengazamkan kewajiban yang kena sama kita, wong kitanya juga nggak tahu kewajiban yang kena sama kita itu apa aja. Iya kan? Ini kan butuh ilmu. Bagaimana, apa syarat kita bisa mengazam perkara yang harus kita kerjakan. Mengazam kewajiban itu syaratnya apa? Harus tahu dulu. Kalau nggak tahu, gimana yang mau diazam? Nah cuman kan kalau orang muslim bener, nah ini kan husnuzonnya Imam Ghazali. Kalau orang muslim benar, tatkala dia itu tahu bahwa ada kewajiban terkena sama orang muslim ini, pastilah dia itu ada keinginan untuk mengerjakan. Dan ini cukup, tidak harus setiap kewajiban itu dia diazamkan. Itu perkataannya Al-Imam Al-Ghazali. Qalu, adapun para ulama yang lain mereka berkata, idza taraha anis sholati famata asima. Jika dia taroho anis sholati, dia mengakhirkan sholat, famata kemudian dia mati, asima maka dia berdosa. Li'annahu mutolabun bil mubadaroh biha fi awalil wakti. Karena dia itu ditolab, disuprih, diperintah untuk mengerjakan sholat itu di awal waktunya. Lah sebagai pengganti awal waktu azam begitu. Sebagai pengganti awal waktu azam. Lah ini ngerjainnya nggak ada, azamnya nggak ada. Kemudian dia mati, maka dia berdosa. Itu selain Al-Imam Ghazali. Masa Imam Ghazali salah ya? Iya kan? Ya masa jumhur salah? Jadi ini jumhur bertentangan dengan Al-Imam Ghazali. Wa ubiha lil musafir al-jam'u ta'khiran aw taqdiman. Dan diperbolehkan bagi musafir untuk menjamak, baik jamak takhir atau jamak takdim. Jamak takhir berarti zuhur diakhirkan ke asar. Jamak takhir itu ya. Jamak takdim berarti asar ditarik ke zuhur atau isya ke maghrib. Wa hadza kama qulna mura'atun li dzurufil insani wa rahmatun bihi. Dan hikmah di antara adanya jamak ini adalah mura'atun li dzurufil insan. Dia itu menjaga bagi kesibukan-kesibukan manusia. Ya, karena orang itu terutama tatkala dia sedang safar, itu kan energi terkuras. Ya, energi terkuras. Kalau misalkan setiap waktu sholat dia harus berhenti, kemudian dia harus sholat. Nah, itu nggak apa-apa sebenarnya. Bagi sebagian orang itu nggak jadi masalah. Nah, cuman agama memberikan kelonggaran untuk menjamak itu. Dan ini adalah rahmat. Wasanatakallamu 'alal jam'i fi babihi. Nanti bab jamak ini akan ada babnya tersendiri. Ya cuman secara ringkas saja, jamak itu lihat dulu safarnya safar apa. Ya, kalau safarnya safar maksiat atau safar mubah itu jangan dijamak ya, meskipun ada yang membolehkan safar mubah itu. Ya kalau itu lebih baik enggak. Ya, lebih baik enggak. Dan tatkala mau menjamak itu dia harus diniatkan.
Kalau jamaknya jamak takhir, maka sholat zuhurnya ini tatkala datang waktu zuhur, dia harus meniatkan akan mengakhirkan sholat zuhur. Niat saya mengakhirkan sholat zuhur ke asar. Ya. Lebih bagus pakai wajib. Niat saya mengakhirkan sholat wajib zuhur ke asar. Nah nanti di asarnya waktu sholatnya, niat saya sholat zuhur wajib dijamak ke asar. Adapun sholat asarnya normal, nggak usah dipakai dijamak, nggak, ya. Nah kalau dikosor nanti ditambah di niatnya itu maksuron, dikosor. Makanya agak lama. Kalau yang jarang safar itu, ya. Kalau yang sering safar mah, ya, ada istrinya banyak pan, biasa weh. Itu kan safarnya safar wajib. Iya tuh, pan kilir. Kilir tuh. Safarnya safar wajib. Hah? Jadi hutang. Mau digilir jadi hutang. Kemudian al ilmu bi fardiyatiha. Sekarang syarat keberapa? Syarat keberapa? Syarat keempat. Syarat keempat itu pengetahuan tentang kewajiban sholat itu. Nah ini termasuk syarat. Termasuk syarat. Syarat apa? Syarat sah ya? Syarat sah. Jadi secara umum dulu maksudnya bagaimana? Maksudnya kita harus tahu dulu sholat zuhur ini status hukumnya apa. Nah kalau sholat zuhur ini status hukumnya wajib, kemudian kita punya sangkaan bahwa sholat zuhur ini status hukumnya sunnah, maka sholatnya tidak akan sah. Nah konsekuensi dari sholat tidak sah itu apa? Konsekuensi dari sholat tidak sah itu apa? Ya konsekuensinya apa berarti? Qadha. Konsekuensinya qadha. Yajibu 'alal muslimi ay yu'tiyal ibadata haqqaha, lakin kaifa yu'tiha haqqaha. Nah, Hasyim mengatakan wajib atas setiap muslim untuk memberikan hak-haknya ibadah. Karena ibadah itu dia memiliki haknya. Makanya gak bisa sembarangan. Harus memakai ilmu. Ya, ilmu dulu. Karena ilmu itu kita mengetahui hak ibadah ini bagaimana ditunaikannya. Bagaimana mengerjakannya. Idza kanat fardhon wajaba ayya'lama annaha fardhun. Jika ibadah ini hukumnya wajib, maka wajib kita mengetahui bahwa ibadah ini hukumnya wajib. Itu salah satu di antara menunaikan haknya ibadah. Paham ya? Ya, ibadah ini hukumnya apa? Misalkan sholat zuhur nih. Sholat zuhur ini hukumnya apa? Wajib. Nah, apalagi kalau sampai tahu ke hitobullah itu kan bagus. Ada mengerjakan atau menunaikan haknya ibadah itu bil ilmi. Makanya kenapa ibadahnya orang awam dan ibadahnya orang alim itu berbeda. Karena orang awam tidak bisa menunaikan hak-haknya ibadah. Ya kalaupun bisa menunaikan yang fardu ain, fikih ini dia urusannya fardu ain. Apakah seorang mukallaf itu dia mesti tahu hubungan antara kalamullah dengan sholat? Apakah setiap muslim harus tahu hubungan antara kalamullah dengan sholat? Antara kalamullah dengan mengerjakan sholat begitu. Apakah harus tahu hubungannya? Ya kayaknya kan enggak kan? Kayaknya loh. Kayaknya enggak. Tapi kalau nanti kata ilmu kalam, kalau kalian enggak tahu berarti kalian taatnya sama makhluk bukan sama Allah. Iya kan? Ini kan patokan sah. Bukan patokan hakikat. Kalau patokan hakikat nanti kamu ditanya, kamu ini sholat kenapa? Ya kata Rasul harus sholat. Ya udah, kamu berarti nyembah makhluk. Enggak tahu ya. Enggak tahu hubungan, bagaimana hubungan antara kalamullah ini dengan ibadah-ibadah. Akhirnya kamu menyembah makhluk. Itu kan kata ulama ilmu kalam. Kalau ulama kalam itu kan mereka tahqiq di dalam akidah. Jangan sampai ada salah satu saja. Memang biasa seperti itu. Ya, orang ahli tajwid itu jangan sampai kamu keluar khitab, makhraj, huruf yang salah. Satu saja enggak boleh. Ya, yang dengung enggak dengung itu didegungkeun.
Yang dengung nggak dengung itu didegungkeun itu. Itu tajwid. Nah, kalau fikih kan enggak. Fikih kan enggak seperti itu. Cuman kalau ulama tahqiq, ulama ul kalam, ini harus tahu kita hubungannya apa antara kalamullah dengan ibadah. Lah kok kita ini kan taatnya sama Allah, bukan sama Rasul, bukan. Maksud kan kalau taat sama Rasul kan sama dengan taat sama Allah. Ya makanya kamu harus ngerti gimana itu persambungannya gimana, hubungannya. Lah kalau nggak ngerti hubungannya gimana, terus bagaimana? Itu tidak menunaikan haknya. Nah, orang kalau dari awalnya dia nggak tahu hubungan antara kalamullah dengan ibadah, kemudian dia sholat, tapi dia tahu hukumnya sholat zuhur ini wajib. Apakah dia harus mengqadha? Nah enggak gitu. Jadi ini kan hubungannya fikih, bukan kalam. Makanya tuntutan agama di dalam tolabul ilmi ini besar sebetulnya. Yang mana kalian itu nggak bakal tahu pentingnya tolabul ilmi ini sebesar apa sampai kalian mati sendiri. Kalau udah mati, nanti ditanya man rabbuka, itu kayaknya simple jawabnya tuh gampang, Ustaz. Jawabnya Allah. Ya kalau gitu Rasul tuh nggak bakal mu'tanan, itu nggak bakal dipentingkan kalau gampang. Ya. Kalau gampang itu nggak bakal dipentingkan. Nah, makanya ada yang disiksa. Makanya kenapa para ulama mengatakan di dalam kubur itu nanti yang menjadi tempat siksaan itu ilmu tauhid saja, yang lain nggak jadi tempat penyiksaan. Itu nanti setelah mati gitu. Ala kulli halin. Jadi salah satu cara untuk menunaikan kewajiban sholat itu atau kewajiban ibadah adalah mengetahui jika ibadah ini hukumnya fardu, maka dia harus diyakini fardu. Yuthabu ala fi'liha. Apa fardu itu? Nah, ini patokan fikihnya. Diberi pahala atas mengerjakannya dan disiksa atas meninggalkannya. Nah, ini takrif ini sama ilmu kalam dipakai enggak nih? Enggak dipakai. Ini kan lazim dari hakikat, bukan hakikatnya. Ini bukan hakikatul wajib, tapi lazim adi dari hakikat wajib. Lah orang awam harus tahu enggak ini? Harus tahu sebetulnya itu. Harus tahu. Cuman ya kalau enggak tahu, enggak keluar jadi kafir kan begitu kan? Harusnya tahu orang awam ini. Karena kalau jika tidak seperti itu, bisa jadi orang awam ini akhirnya membawa i'tiqad apa? Mu'tazilah. Karena perbuatan wajib harus diberi pahala dan perbuatan buruk harus disiksa. Orang awam sebetulnya harus tahu. Begitu. Makanya sebelum mati ngaji dulu yang benar. Mumpung can pae. Enakeun anak bahasa Indonesia teh moal keluar bahasa sia cek we oge. Orang sia. Lu. Aduh, ya gue mah begini tinggal pungkur oge lah. Payu adi hawa wa ya'lamu annaha wajibatun alaih. Maka salah satu cara untuk menunaikan haknya ibadah itu dia mengerjakan perbuatan itu dalam keadaan dia mengetahui bahwa perbuatan itu wajib atasnya. Yang mana jika dia tidak mengerjakan maka dia akan disiksa. Dan jika dia mengerjakan dia akan diberi pahala. Yang mana hakikatnya bukan itu. Hakikatnya jika dia itu tidak mengerjakan maka Allah tidak akan mendiamkan. Makanya siksanya ini tidak lazim. Lah kalau diampuni bagaimana? Iya bisa aja. Cuman diampuni ini kan termasuk perkara yang tidak didiamkan. Makanya harus diampuni dulu. Ini gimana nih? Ini lanjut apa enggak? Iya kan? Berarti kan tidak didiamkan kan? Ya udah lanjut. Nah itu maghfirahnya itu dia konsekuensi dari tidak didiamkan. Adapun orang yang tidak mengerjakan sunnah dia didiamkan. Yang mana hakikatnya itu adalah tolab jazm. Itu hakikatnya. Lah terus kalau tolab jazm gimana? Ya tidak akan musamah. Ya, dia tidak akan musamah, tidak akan dibiarkan begitu saja tatkala dia tidak mengerjakan. Atau yang haram, tatkala dia dikerjakan, dia tidak akan dibiarkan begitu saja. Lah tidak akan dibiarkan begitu saja, apakah lazim disiksa? Ya enggak.
Kan kalau fikih langsung, jika tidak mengerjakan siksa, jika mengerjakan pahala, ya gimana? Ini kan Mu'tazilah kalau secara kalam. Makanya ngaji fikih itu harusnya setelah ngaji ilmu kalam. Ngaji fikih tanpa ilmu kalam tuh akhirnya nanti Mu'tazilah. Hati-hati. Saudara cara aing bahasa Indonesia ya. Ais. Ade. Ini kawan kagok. Li'annahu nazalan qadriha. Faman ya'taqada anna salata zuhri matalan sunnatan lam tasihha minhu. Maka barang siapa yang beriktikad bahwa salat zuhur ini misalkan sunnah, maka tidak sahlah pengerjaan salat zuhur itu darinya. Kenapa? Li'annahu nazzalaha an qadriha, karena dia sudah menurunkan kadarnya dari haknya. Nah, bisa istirahat dulu sebentar ya ini. Bisalah. Istirahat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Selanjutnya apa? Allah ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan. Tidak boleh beriktikad salah satu fardu dari fardunya sholat itu sebagai sunnah. Maksud fardu dari fardunya sholat itu rukun. Jadi yang jadi rukun sholat tidak boleh diiktikadi dia sunnah. Makanya kenapa kita itu tidak bisa bermakmum kepada selain Syafi'iyah. Nah, karena begini, madhab nanti pada akhirnya akan menjadi patokan mana sholat yang sah, mana yang tidak. Karena kita tidak bisa mengetahui pada kenyataannya mana sholat yang sah dan mana sholat yang tidak sah. Ya kalau kita tahu kenyataannya mana, nggak usah ada kitab fikih lah. Ya kan, langsung aja udah kita lihat waqi'. Kita lihat kenyataan sudah. Kita lihat kenyataan, oh ini sholatnya nggak sah, ya udah kita nggak usah bermakmum. Atau kalau kita sendiri tahu sholat kita nggak sah, ya udah tinggal balikan lagi kan gitu. Masalahnya kan kita nggak tahu, makanya harus ada patokan-patokan fiqhiyah. Lah patokan fiqhiyah ini yang nanti kita akan menilai sholat mana yang sah, baik itu sholat kita atau sholat orang lain. Makanya awas, jangan sampai kamu mencampur adukan antara bab tasawuf dan bab fikih, itu nggak boleh. Gimana mencampur adukan? Oh ya udahlah, kita nggak usah lihat kesalahan orang lain. Kita lihat aja sholat sendiri. Kita baru sholat udah dengar Fatihahnya imam. Terus ketahuan salahnya ada 20 kesalahan. Lah salahnya sendiri nggak diperiksa. Ya nggak boleh. Ya kalau ketahuan imamnya salah, ya udah kita nggak boleh bermakmum. Itu udah patokan fikihnya seperti itu. Jangan dicampur-campur itu. Nah, dan nggak ada masalah. Emang kalau kita nggak bermakmum masalahnya apa? Nggak ada masalah. Apakah tatkala saya mengatakan bahwa sholat dia itu tidak sah, itu menjadikan saya mengatakan bahwa saya lebih baik daripada orang itu? Enggak lah, karena yang nggak sah pun Maliki. Iya kan? Kata dia, ya kata kamu nggak sah, kata saya mah sah ini. Ya kamu nggak sah. Iya kan nggak ada masalah juga sebetulnya. Awas jangan mencampur adukan ini. Ini orang-orang zaman sekarang asal udah tasawuf, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Parum listrik, angre poek. Nah, ya emang gimana lagi ya, nggak bisa. Patokan fikih itu jelas karena dia rel untuk mengerjakan ibadah. Makanya tahu fikih itu bukan hanya tahu sholat kita sah atau tidak. Tahu fikih juga kita tahu sholat orang lain mana yang sah, mana yang tidak. Dan tatkala sholat orang lain ini sudah tidak sah menurut madhab yang kita anut, sudah tidak boleh kita bermakmum sama orang itu. Makanya nggak boleh sembarangan bermakmum, itu nggak boleh sembarangan. Lah kita tahu nih imam, ya kalau imamnya kita udah tahu sah, masa kita masih mau dengar sholatnya salahnya di mana? Ya enggak lah, yang ngalamun, geus. Dah geus nyaho saya, Pak. Orang geus nyaho saya gitu. Udah kita sholat kayak udah tahu saya, udah kita sholat ikut saya. Ya kalau misalkan kita nggak tahu ini orang gimana kenyataannya, terus kita ya husnuzon dulu kan. Ya masih Jawa Barat, masa bukan Syafi'inya. Ya masih Pulau Jawa, ya masa bukan Syafi'inya. Ya kalau udah pergi ke Maroko gitu, ya di Singajaya kebelah ditu. Gitu, itu kan kita nggak tahu. Cuma kalau dari awal ya misalkan ini masjidnya Masjid Muhammadiyah nih, masjidnya Masjid Salafin, itu udah nggak boleh. Syafi'iyah itu udah nggak boleh. Bermakmum ke Muhammadiyah itu udah nggak boleh, udah nggak sama sholatnya. Ya, bermakmum ke Salafi itu udah nggak boleh.
Sholatnya udah nggak sama. Ya Ustadz ini bagaimana? Itu kan perpecahan. Ya perpecahan gimana? Mau sholat nggak bermakmum aja perpecahan itu gimana ceritanya? Itu udah konsekuensi dari ilmu. Itu udah konsekuensinya. Nah makanya nanti setiap madhab ini patokan rukunnya berbeda-beda. Ya, dan ada sholat yang paling bagus. Sholat yang paling bagus itu tatkala 4 madhab ini ada, menurut mereka semuanya sah. Sholatnya siapa? Sholatnya Imam Syafi'i. Sholatnya Syafi'iyah. Tapi yang wudunya ngusap kepala semuanya. Ini orang Syafi'iyah, tapi kepalanya diusap semua. Diusap semua. Sholat zuhur. Sholat zuhur, sholat Syafi'iyah udah. Itu nggak bakalan ada yang bilang nggak sah, nggak ada. Kata Hanafi sah, kata Maliki sah, kata Hambali sah. Makanya kenapa madhab yang lain boleh bermakmum ke madhab Syafi'i. Karena tatkala Maliki bermakmum di belakang Syafi'i, kata Maliki pun Syafi'i ini sah. Tapi tatkala Syafi'i bermakmum di belakang Hanafi yang nggak baca Fatihah, ya apa? Allahu Akbar, alif lam mim, Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar. Bagaimana itu? Cek urang teh alah geus tong ningali salahna batur. Ya, urang mah geus ningali hate, udah hate geutu nyaho urang. Ya, awas nih hati-hati nih. Ya, makanya ini harus paham. Rukun itu perkara yang harus ada di dalam sholat. Dan dia harus diketahui bahwa itu adalah rukun. Jadi lihat ini syarat ya, bukan rukun. Syaratnya itu rukun diketahui sebagai rukun. Ya, bahwa rukun ini wajib untuk dikerjakan. Walihada yajibu 'alal muslimi ayat ta'alama arkanas sholati. Karena inilah wajib atas setiap muslim untuk mempelajari rukun-rukun sholat. Karena apa? Ya karena ini termasuk syarat. Yang mana syarat itu jika dia tidak ada, ya, idza fuqidas syartu fuqidal masyrut. Jika syaratnya itu tidak ada, maka masyrut pun tidak akan ada. Lah, syaratnya apa? Tahu, coba lihat. Bahwa rukun ini wajib. Berarti cara untuk menunaikan syarat itu bagaimana? Bagaimana? Ya tahu. Tahu kan? Ya mengerjakannya bagaimana? Mengerjakan tahu itu. Belajar. Wa ma huwa ruknu, dan apa itu rukun? Wa ma huwal ba'du, dan apa itu sunnah ab'ad? Wa ma huwa sunnatu fiha, dan apa itu sunnah di dalam sholat? Ini kita harus tahu. Mana yang namanya rukun, mana yang namanya ab'ad, mana yang namanya sunnah. Jadi kalau di dalam Yaqutun Nafis ini bahasanya bukan hayat, bukan ab'ad, tapi bahasanya itu rukun, ab'ad, sunnah, itu bahasanya. Ya. Kalau di kitab-kitab yang lain itu kan sunnah hayat, sunnah ab'ad. Nah, kalau di sini rukun, ab'ad, sunnah. Li'annaha amududdin. Umududdin, karena rukun-rukun, karena sholat itu adalah rukunnya agama. Wahya al-fasil bainal Islam wal kufri. Dan sholat ini adalah pembeda antara Islam dan kafir. Lah masa perkara yang menjadi pembeda antara Islam dan kafir kita lo nggak tahu. Ya, jangan kayak saya dulu. Aku lagi pengajian ditanya sama ajengan. Rukun sholat berapa? Saya langsung mikir, emang sholat ada rukunnya? Nah itu tuh hasil pesantren genep tahun aing. Ya, hasil pesantren genep tahun aing ya. Ditanya rukun sholat, jawabanana teh dinu hate tapi dibetuskeun sama era kan. Emang mah sholat ada rukunnya. Nah, itu awas jangan sampai kayak gitu. Sholat itu al-fasil bainal mu'min wal kafir. Dia itu pembeda antara mukmin dan kafir. Lah kita tiba-tiba nggak tahu rukun sholat itu apa. Fayajibu ayya'rifa hukma kulli harokatin wa kulli kalimatin fiha. Maka wajiblah muslim itu tahu hukum setiap gerak dan setiap kalimat yang dia ucapkan di dalam sholat. Ini gerak ini hukumnya apa? Lah bacaan ini hukumnya apa? Itu harus tahu. Iya, pembeda kan? Fasol dia. Amma law qala as-salatu fiha fardun wa fiha sunnatun min ghairi tamyizin sahhat salatuhu. Adapun jika dia berkata bahwa
Sholat, di dalam sholat itu ada yang fardu, juga ada yang sunnah. Tanpa dia membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Kata para ulama, sah sholatnya. Ya, cuman asal jangan punya sangkaan yang sunnah, yang wajib itu sunnah. Cuman secara global saja sudah, sholat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Takbiratul ihram, ya pokoknya mah ada yang wajib, ada yang sunnah lah udah. Dia tidak menghukumi takbiratul ihram itu sebagai sunnah misalkan. Ya, tapi dia tidak mentakyin bi ghairi tamyizin, tanpa membedakan. Kalau salah membedakan, dia sudah tidak sah. Misalkan Fatihah itu hukumnya apa? Wajib. Awas, jangan bilang ini ada khilaf. Ya. Nih, ya, beda antara apa yang harus diiktikodi dan mengizhar, menampakkan ilmu itu beda. Membaca Fatihah di dalam sholat itu hukumnya apa? Ada yang bilang wajib, ada yang bilang enggak. Lah itu namanya izharul ahkam. Itu izharul ilmi. Dia menampakkan ilmu. Tapi di dalam dirimu itu harus ada salah satu i'tiqad. Imma dia wajib atau tidak. Dan tatkala kamu itu sudah mengazam, sudah berniat untuk bermadhab kepada madhabnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian engkau malah beriktikad bahwa Fatihah itu tidak wajib, maka sholatmu tidak sah. Nah itu, makanya ini harus ada iktikad salah satunya. Beda antara izharul ahkam dan iktikad. Kemudian apa syarat selanjutnya? Apa? Toharoh dari dua hadas. Nah, al-istidadu li sholati bi toharoti wajibun. Nah, jadi syarat berikutnya itu suci dari dua hadas. Dua hadas itu hadas apa? Hadas besar dan hadas kecil. Apa hadas kecil itu? Nah, itu menjelaskan dengan apa? Itu menjelaskan apa hadas kecil itu? Kentut, kencing. Nah itu kamu itu menjelaskan dengan apa? Bukan dengan contoh, kamu itu menjelaskan dengan sebab. Apa? Ya tidak mau jawab untuk kan apa hadas kecil? Manius sholat. Tuh. Manius sholat. Yang apa? Yang apa? Yang hukmi, bukan yang hisi. Disebutkan hukmi, keluar apa nanti? Keluar apa? Ya, manius sholat itu manisahnya kan? Mani terhadap sahnya sholat yang hukmi. Mengeluarkan apa itu? Mengeluarkan najis. Karena najis itu bukan hukmi tapi hissi. Yang bagaimana? Yang hilang dengan wudu atau penggantinya. Ya. Duh aing. Awas. Ya kan geus. Ya. Itu ilmu sing nancep, sing nempel tuh, ya, sing nempel. Manius salat. Lamun najis, ya kalau najis itu kan dia mani sahnya salat. Tapi dia bentuknya hisi. Dia hilangnya dengan apa? Dengan hilang ainnya atau hilang hukumnya. Begitu. Ya wallahu a'lam. Ya ala kulli halin tong lembeng-lembeng teuing. Meh aya gambaran gitu. Halo? Hadir? Naon hadir teh? Awakna? Belajar lagi. Masih kudu ujian ya. Ala kulli halin. Nah, toharoh dari dua hadas. Nah, kata Hasyi, mempersiapkan diri untuk sholat dengan cara toharoh itu hukumnya wajib. Fala yakifu amamallahi illa mutatohiron anil hadatsil asghari wa anil hadatsil akbari. Maka janganlah
berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalam keadaan suci dari hadas kecil dan dari hadas besar. Jika dia itu orang yang wajib untuk mandi karena dia punya apa? Punya mani, punya hadas yang hilangnya itu dengan mandi besar. Maka ightasala awalan, sebelum sholat ya mandi dulu. Wa in wajaba alaihil wudu'i tatahharo, jika wajib atasnya wudu maka bersucilah dengan cara berwudu. Nah, bagaimana hukumnya orang yang sholat tanpa bersuci? Cuman tidak sah. Cuman gak sah. Haram. Bukan cuman gak sah, itu hukumnya haram. Ya, nyakeun bae lah paling teu sah. Bukan gak sah, itu haram. Awas, harus diitikodi keharamannya. Sholat tanpa bersuci. Bukan hanya gak sah. Ya. Kalau sholat tanpa takbiratul ihram, nah itu gak sah. Haram. Haram gak tuh? Ya haram juga. Ya haram juga. Awas. Ya. Tak apal ruku. Ya bukan tak apal, tak ngerjakeun. Misalkan dia udah tahu tapi tidak mengerjakan. Ya. Bermakmum sama orang yang sholatnya gak sah. Hukumnya apa? Iya, haram. Gak sah, haram gitu. Gak sah, haram. Bukan cuman gak sah, awas. Makanya saya bilang nih, kamu itu ikut sholat sama orang yang gak berilmu, itu bukan cuman gak sah. Apa? Haram. Jadi bikin dosa. Kamu gak iktikad keharamannya, itu bisa kafir. Hati-hati tuh. Ya anjeun can pae ieu geus paeh mah moal bisa balikan deui euy keimanan mah. Anjeun paeh hirup geus moal bisa balikan deui. Makanya hati-hati. Agama itu bukan untuk dipermainkan, bukan untuk seenaknya kamu mau mengerjakan bagaimana, enggak bisa. Ah, saya pengen ini ya udah ngerjain di sini, enggak bisa. Itu ada tolabnya, ada perintahnya. Kamu itu mengerjakan harus begini, bukan saya ingin mengerjakan begini. Itu gak boleh. Bukan cuman gak sah, paling juga gak sah. Lah ya haram. Bukan cuman gak sah, itu haram. Gak boleh. Sekarang musim haji kan. Orang musim haji zaman sekarang itu kan lucu. Dulu orang itu kalau mau pamer foto itu nunggu balik dulu, nunggu pulang. Sekarang baru landing lah, hajinya belum. Udah update status. Nah sekarang gini, ini update status buat apa? Update status update status haji itu apalagi kalau lagi tawaf gitu ya. Itu buat apa? Rukun keberapa itu update status itu? Nggak ada. Makanya di Babriyah itu disebutkan, kata Allah itu ana aghna syuraka ani syarik. Aku ini paling nggak butuh disyarik itu. Kalau kamu mengerjakan perbuatan, ada mengongsikan selain Allah di dalamnya, maka kata Allah, amalmu itu buat dia, bukan untuk saya. Iya kan? Lah sekarang ngapain? Hajian itu kok selfie update status itu buat apa? Rukun haji nomor berapa itu? Kalau buat Allah, ini kan untuk Allah. Ya mana untuk Allah mana? Iya kan? Nah terus sekarang kamu nih ibadah nggak sah. Buat apa? Nah ini nanti update status ini dia bukan cuman ya udah Ustaz paling juga kan hajinya nggak jadi. Bukan cuman hajinya nggak jadi, haram. Itu awas, hati-hati tuh. Ya, nah Ustaz paling gue kayak engkepan senang ngotoan, panjumahan paling kayak engkepan salat lohor deui. Heeh, babari salat lohor nama. Tanu dikerjakeun haram. Paham ya? Awas lu, hati-hati. Tuh di kode haramna bisa jadi kafir, bisa jadi abis dibetuin kafir. Bisa jadi kafir. Tuluy lamun anjeun paeh, tuluy engke teh ternyata engkau itu kafir. Gara-gara teu ngaitikodi eta kaharamanana bisa balikan deui eta hirup. Moal sing nyaah kanu hirup teh sing nyaah. Moal bisa balik deui.
Bisa balik deh. Hati-hati. Falatuk bilu illa min falatuk balu illa min syakhsin tohiril qalbi minasyirki wa tohiril badan minal hadathi wa najasat itu. Maka sholat eta moal ditarima kecuali dari orang yang suci kolbunya dari syirik dan suci badannya dari hadas dan najis. Lah syirik itu kan ada dua, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Dua-duanya ini melazimkan tidak diterimanya amal. Cuman yang satu itu nanti melazimkan kekal di dalam neraka, yang satu enggak. Ya. Ini nanti nih kita insya Allah kalau udah selesai Jauhar Tauhid, kita nanti di sini ngaji Az-Zawajir Anil Kabair. Karena itu penting sekali, kitab itu kitab penting sekali. Di situ ada pembahasan tentang riya. Ya. Hati-hati bab riya ini. Kamu itu melaksanakan ibadah, ada gorod. Apa gorodnya? Nggak mau mung pase ajeng tetangga gorod teh. Ya, mung pi omongen, mung kapolong beda jeung batur. Itu udah nggak diterima, itu udah nggak diterima. Ada agna syuroka. Karena engkau tatkala melaksanakan itu, ada pandangan lain selain melaksanakan matlub. Apa yang ditolam? Jumatan. Oke. Kamu ngerjakannya kenapa? Siun pi omongan. itu udah musyrik itu. Cuman musyrik yang itu tidak melazimkan kekal di dalam neraka. Cuman ya bukan hanya pahalanya gugur. Itu pun haram untuk dilaksanakan. Dan tatkala engkau tidak meyakini keharamannya, bisa kafir. Karena itu adalah dosa kedua setelah syirkul akbar. Dan itu muttafaqun ala hurmatih. Disepakati keharamannya. Mana orang, ulama yang mengatakan riya itu tidak haram? Mana? Ulama mana yang mengatakan riya itu tidak haram? Kemudian mana ulama yang mengatakan bahwa tatkala di dalam hati mengerjakan perkara, ada perkara selain mengerjakan matlub, itu tidak riya. Ulama mana yang mengerjakan? Yang mengatakan itu? Enggak ada. Lah sekarang jangankan jelas ada ghorod yang lain. Kita kosong dari ghorod aja, itu masih dicek riya apa enggak. Besok-besok tuh. Kita lagi ngerjainnya enggak ada udah. Ini udah malas, udah untuk Allah, ikhlas murni. Tidak melihat apa-apa, tinggali di sisi tinggi, guys. Besoknya kita itu dihina sama orang yang kita kasih. Sakit hati. Baru nampak tuh. Riya juga. Nah, ini mau gimana ini? Jadi jangankan jelas-jelas ada ghorod itu. Nggak ada pun kita belum tentu ikhlas. Dan engkau malah mengerjakan itu. Dan engkau malah mengatakan itu tidak berdosa. Bisa kafir kamu itu. Itu hati-hati. Makanya tidak akan diterima ibadah itu. Kecuali dari orang yang bersih apanya? Kolbunya. Dan bersih badannya. Bersih kolbunya anis syirki warriya. Ya, karena kalau udah syirik gak usah ada riya. Orang musyrik itu mau riya terserah. Orang musyrik mau riya ya terserah udah nyembah patung mau riya kok. Ya. Ini mau ngapain nih? Ini mau sedekah bumi, panggil wartawan biar tahu semua. Ya terserah. Dari awalnya juga mau ikhlas karena bumi juga enggak bakal diterima kok. Lah udah bersih dari syirkul akbar, kita harus bersih dari syirkul asghar. Syirkul akbarnya bersih, syirkul asgharnya bersih, badannya penuh dengan najis yang enggak diterima juga. Makanya hati penting, iya badan juga penting. Ya, rukun syarat juga penting. Wala tasihu illa fi makanin tohirin wa taubin tohirin illa najasatil ma'fu anha. Dan tidak pula diterima kecuali, dan tidak sah pula itu sholat kecuali pada tempat yang suci, pada baju yang suci, kecuali dari najis yang ma'fu. Karena yang ma'fu itu dia tetap najis, makanya dikoyin najis ma'fu. Bukan gak najis itu. Ya.
Nah, kalau misalkan di dalam badan ada yang ma'fu, di dalam ini ada yang ma'fu. Ya kalau misalkan di dalam kolbu pun kayaknya kan ada syirik yang ma'fu kan? Ada yang ma'fu itu, ada. Sahabat itu nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kan udah sedekah nih. Nah ini ikhlas, waktu sedekah itu ikhlas. Ini bukan mau ngobrolin keikhlasan ya, masa ikhlas diomong-omong kan. Cuman ada masalah di dalam hatinya, ini ada masalah. Saya ini waktu ngasih doa ikhlas. Tapi tatkala dipuji sama orang, saya kok bahagia. Ini gimana, apa saya ikhlas atau enggak? Kata Rasul itu rahmat, udah bahagia-bahagia aja udah. Ya. Itu kan najis juga sebenarnya, cuman maafu mungkin ya. Itu mungkin maafu. Makanya kalau wali itu mereka berusaha untuk menghilangkan itu. Tatkala ada bahagia istighfar. Cuman ya maafu. Ya mau gimana lagi? Orang dia iddirori kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Orang bahagia datang sendiri kan. Ya yang mujinya Rana, umur 18 tahun, budakna karek hiji. Beli bagus ratur nuhun. Tapi bisa ada orang ujung-ujung sonteng kan hate eta. Aya bahagia muka berem Bang. Padahal tadi oge mereda lain gerah yang dipuji tadi nate. Ya udah itu rahmat, udah rahmat itu. Ya ada, memang ada. Allah kuliah halin selesai. Heula sampai ke dia. Apa terus ya? Enggak. Ya. Oh, Syafi'iyah itu dia pilihan yang lebih baik tidak diambil. Itu Syafi'iyah. Kalau Hanafi dia pilihan yang lebih baik diambil. Kalau Syafi'i dia pilihan yang lebih baik tidak diambil. Jadi meskipun safarnya ini safar sunnah, kemudian kita punya pilihan untuk menjama atau tidak, lebih baik tidak dijama. Kita punya pilihan untuk dikosor atau tidak, lebih baik tidak dikosor. Itu posisinya Syafi'iyah. Kalau posisinya Hanafiyah itu lebih baik diambil. Kedua. Kalau kita tidak mengerjakan sunnahnya, ayat awal atau bacaan yang 3 kali, apakah harus kita tidak akan mengerjakan itu di awalnya? Enggak harus. Enggak harus. Enggak ada. Oh, saya itikad tidak akan membaca. Kalau tahiyat beda. Kalau tahiyat nanti ada konsekuensi. Kalau tahiyat beda. Kalau bacaan-bacaan sunnah qauli itu enggak ada. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Cungs? Gak ada? Kalau bermakna ke imam yang tidak rukun kaulinya tidak dibaca, berarti maksudnya disirkan. Oh, gini, kalau imam itu cukup iktikad kita, imam ini sah. Makanya pembahasan di awal. Misalkan sholat maghrib nih, sholat maghrib itu kan harusnya jahar. Nah kita bermakmum sama ustaz. Lah ustaz ini kok gak jahar? Sir. Lah ini ustaz mungkin nggak baca Fatihah dalam pengetahuan kita, dalam zon kita mungkin nggak baca nggak? Nggak mungkin kan? Ya udah ikutin aja udah. Ikutin karena kita tahu, karena kita punya zon kuat. Ustadz ini Syafi'iyah, nggak mungkin nggak dibaca. Cuman sir ya mungkin suaranya lagi serak gitu, mungkin suaranya nggak enak. Lalu terus mau jadi makmum terpercayaan ke murid. Nah gitulah kira-kira nanya jadi makmum kemudian terpercayaan. Jadi kan maknanya orang boga sangka anu ngajarkeun salat ka urang pan apa salat teh ti manehanana salat gitu teh. Terus pira ku manehanana teh ngerjakeun. Itu cukup ghalabatu dzon seperti itu cukup. Itu enggak harus setiap salat kita tahqiq. Ini sah apa enggak? Tiap salat enggak usah. Udah. Nah, ini orang alim. Salatnya sah secara Syafi'iyah ghalabatu dzon. Nanti di tengah-tengah itu ya salat lohorna 3 rakaat, bawa ilmu anyar ulah. Bener kan? Maju itu adalah nabi. Cik ustaz itu kan opan ya. Terus nanti misalkan ustaznya gerak 3 kali misalkan. Udah kamu enggak boleh bermakmum. Karena itu udah nampak, udah jelas. Langsung munfarid. Dan nanti imamnya ditanya, "Lah kan ustaz tetap ini kan sudah nampak, sudah jelas. Perkara yang belum nampak jelas, enggak usah dicari jelas tiap salat, enggak usah." Gitu ya. Oke, mudah-mudahan majelis ini menjadi kafarat bagi kesalahan kita semua. Istirahat dulu, wallahu a'lam bissawab.